Halo sahabat kelasku, kita teruskan kembali sesi pembelajaran tarot psikologi sebagai alternatif alat proyektif kepribadian dan dinamikanya. Baiklah, tarot itu bukanlah mistik. Ya, sekali lagi, tarot adalah bukan mistik. Yang menjadi kesan mistik itu adalah cara manusianya memainkan dari kartu itu sendiri. Karena bagaimanapun juga, tarot adalah sebuah produk dan benda. Manusianya lah yang memberikan hal atau memberikan label bahwa itu adalah mistik. Jadi tergantung dari kitanya. Tarot merupakan sarana menyingkap pikiran bawah sadar atau subconscious mind. Maka dia tidak perlu lagi sebuah proses ritual-ritual khusus atau jampi-jampi gitu ya. Kemudian tarot bukanlah merupakan ramalan, namun sebuah sarana menyingkap proses sebab akibat dalam pikiran sadar manusia. Gitu. Nah, kalau memang tarot bukan mistik, maka tarot bisa dijadikan sebagai sarana menyingkap pikiran bawah sadar. Kok bisa? Penjelasannya adalah apa yang tersimpan dalam pikiran sadar manusia itu ibaratnya software atau blueprint program yang menjalankan segala aktivitas kehidupan manusia. Sehingga dari blueprint itulah menghasilkan output tertentu karena hukum sebab akibat yang sedang berjalan. Nah, media kartu tarot, terutama jadi Nusantara, itu dapat menjadi refleksi untuk mengungkap program yang berlaku dalam pikiran bawah sadar manusia. Karena program tersebut menjalankan bagaimana seseorang memiliki persepsi, bagaimana bersikap dan berperilaku yang akan mempengaruhi pada perspektif masa depannya. Nah, kemudian kalau kita berkonseling dengan kartu tarot, dipahami dulu nih, bahwa sebetulnya konselor atau kita pemain pewacana tarot itu bukan cenayang, bukan paranormal, bukan dukun, apalagi paranormal dan sebagainya. Maka bertanya dan mengklarifikasikan serta mengkonfirmasikan masalah merupakan yang harus dilakukan dalam proses konseling. Artinya apa? Dalam sebuah proses konseling, karena kita adalah meyakini bahwa kartu itu adalah sebagai alat proyektif, maka bertanya, ini gambar apa? Kamu apa yang ada, kesan apa yang ada dalam diri kamu ketika gambar ini muncul? Ini tersakiti, ini dikhianati, ini dipucundangin. Itu adalah sebuah proses bertanya dan mengklarifikasikannya, serta mengkonfirmasi masalah merupakan yang harus kita lakukan dalam proses konseling. Nah, apapun dinamika psikologis, sekali lagi, konseling bersama tarot, apapun dinamika psikologis yang muncul dalam tebaran kartu, konselor tetap memiliki sikap non-judgmental dan tidak perlu menyampaikan pembenaran menurut persepsinya. Artinya, ketika kita berada pada sebuah proses konseling, nggak perlu kita harus katakan panjang lebar bla 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 semampu kita. Artinya apa? Dengan demikian kita berusaha untuk mencari pembenaran atas diri kita sendiri. Itu tidak kita lakukan bersama konseling bersama tarot. Nah, dalam proses konseling, konselor dapat membantu mengartikan kartu, tetapi insight tetap datang dari klien. Gitu ya. Kemudian yang terakhir, klien datang kepada konselor untuk pembacaan kartu dengan harapan mendapat solusi atas persoalan secara positif. Artinya, ketika kita menemukan sebuah perspektif yang negatif, tidak serta-merta kemudian kamu besok akan dikhianati, kamu besok akan dipecundangi, itu tidak akan memberikan sebuah solusi yang positif, malah membuat kita menjadi takut dan khawatir. Maka, sikap konselor sangat penting dalam menyampaikan pesan yang berasal dari tebaran kartu, tergantung dari posisi dan pola dari situasi yang terjadi pada saat ketika kartu ditebarkan. Nah, dengan demikian, ketika kita menggunakan kartu tarot dalam psikologi, maka apa kegunaannya? Pertama adalah mengenal diri sendiri, atau kita sebut dengan self-awareness, melalui bagian-bagian disadari maupun yang tidak disadari, melalui aspek shadownya. Artinya apa? Artinya bahwa setiap manusia
pasti memiliki topeng, pasti memiliki bayangannya, dan itu kita akan kupas bersama-sama dalam sebuah proses konseling lewat kartu tarot. Kemudian ketika kita belajar tarot, kita juga berguna untuk perluasan tingkat kesadaran integritas diri sendiri, termasuk yang saling bertentangan sekalipun. Kemudian tarot dapat digunakan sebagai media proaktif dalam konseling. Tarot dapat dijadikan menjadi healing tool untuk diri sendiri dan orang lain. Tarot juga dapat dipakai sebagai media sebagai media untuk terapi grup. Nah, dengan demikian, ketika ini kita bisa bersama bahwa tarot bisa kita jadikan untuk sarana sebuah konseling psikologi. Mari kita akan masuk secara lebih dalam bagaimana tarot psikologi itu berlaku. Sahabat kelasku, kita akhiri dulu sementara pada pembelajaran kali ini. Kita akan teruskan pada sesi yang berikutnya. Sampai jumpa dan salam.